Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 433. King Ya berkata dengan gembira, sudah 3 tahun sejak terakhir kali aku melihat Bibi Bella diri kecilku. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Ling Yunhe berkata, di usianya yang baru 14 tahun, dia sudah menjadi pembudidaya pedang paling berbakat dari generasi muda Pavilion 1 Pedang Langit kita, dan orang-orang dari Ki Besar memanggilnya, Iblis Pedang Kecil. Mereka mengatakan bahwa pemahaman dan penguasaan Dao of the Sword keduanya mengerikan. Pada usia 15, tidak ada seorang pun di Pavilion Pedang Satu Langit yang bisa membimbingnya mengembangkan Dao Pedang lebih jauh. Tidak punya pilihan lain, Penatua, Patriarch Cold Mountain terlibat secara pribadi. Dia mengirim Bibi Bella diri kecilmu ke Cloudski Divine Palace, salah satu dari 4 ortodoksi besar Xia Agung, untuk melanjutkan kultivasinya. Ketika Cloudski Divine Palace menguji pencapaiannya dalam Dao of the Sword, mereka mengirim 18 pembudidaya Grain Avoidance sekaligus. Bersama-sama, 18 dari mereka membentuk formasi pedang ilahi jaring surga. Mereka memberitahu bibi kecilmu bahwa, selama dia bertahan cukup lama untuk menyeduh sepoci teh, mereka akan menerimanya sebagai murid sekte dalam. Pada akhirnya wajah Ling Yunhe dipenuhi rasa bangga. Hanya beberapa saat kemudian, Bibi Bella diri kecilmu dengan mudah berjuang keluar dari formasi pedang ilahi jaring surga, membuat 18 pembudidaya alam penghindaran butir itu jatuh telungkup. King Ya tersentak. Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Ling Yunhe tertawa. Saat itu, kamu masih kecil. Anda hanya ingin bermain dan makan, dan Anda sama sekali tidak tertarik untuk berkultivasi. Bagaimana Anda bisa tahu tentang ini? King Ya tertawa sedikit malu. Yuan Heng dan Bai Wenxing mendengar setiap kata dari percakapan mereka, dan mereka berdua terguncang. Mereka menyadari bahwa, Bibi Bella diri kecil, King Ya tidak diragukan lagi adalah seorang jenius yang langka. Ling Yunhe melanjutkan, pertempuran itu mengguncang para petinggi Cloudski Divine Palace. Bahkan Daoist Master Court Smoke, seorang kultivator spirit Dao yang telah mengasingkan diri selama 30 tahun, memutuskan pengasingan dengan harapan mengambil Bibi Bella diri kecil Anda sebagai muridnya yang tertutup. Dan tahukah kamu apa yang dikatakan Bibi Bella diri kecilmu saat itu? Ling Yunhe tersenyum dan menatap King Ya. King Ya menatap, tampak bingung. Dia setuju, tentu saja. Ling Yunhe menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata bahwa dia hanya datang ke Cloudski Divine Palace untuk mengolah Dao of the Sword, dan dia bertanya kepada Taoist Master Court Smoke apakah dia mampu mengajarkan ilmu pedangnya. Master Taoist Court Smoke tidak marah. Tidak. Dia tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa, jika suatu hari dia tidak bisa lagi mengajarnya, dia akan memutuskan hubungan mereka sebagai master dan magang dan membiarkannya pergi. King Ya berkata dengan kagum, Tuan Taoist Court Smoke itu benar-benar berpikiran terbuka. Ling Yunhe berkata, Bibi Bella diri kecilmu mulai berkultivasi di sisi Daoist Master Court Smoke hari itu 3 tahun telah berlalu sejak itu. 3 tahun yang lalu, dia adalah seorang pembudidaya penghindaran butir tingkat menengah. Tetapi dengan bakat dan yayasannya, dikombinasikan dengan 3 tahun berkultivasi di Cloudski Divine Palace, saya khawatir dia sudah lama melampaui alam penghindaran butir. Ketika Yuan Heng mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, rekan Taoist Ling, siapa, Bibi Bella diri kecil, yang baru saja Anda ceritakan kepada kami? Sebelum dia bisa menjawab, King Ya memukulnya habis-habisan. Namanya Wen Xinzhao. Wen Xinzhao. Nama itu asing bagi Yuan Heng dan Bai Wenxing. Namun, bagi para pembudidaya Xia besar, nama setan pedang kecil, Wen Xinzhao, telah lama menyilaukan bangsa, seperti komet yang membumbung tinggi melintasi langit. Sementara itu, di ruangan lain, Sui bersandar ke kursi dan menatap lelaki tua buta itu. Setahu saya, warisan pembawa sarkofagus lentera hantu selalu memiliki sedikit keturunan. Jalan yang Anda kejar unik, persyaratan Anda untuk pewaris sangat ketat, dan Anda masing-masing hanya mengambil 1 murid. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan pembawa peti mati hantu tua? Begitu dia memasuki ruangan, lelaki tua buta itu membungkuk dan menundukkan kepalanya, tangannya di sisi tubuhnya. Dia tampak sangat sopan, hormat, dan rendah hati. Namun, ketika dia mendengar nama pembawa peti mati hantu tua, dia gemetar, lalu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan muda, pembawa peti hantu tua yang Anda bicarakan adalah tuan-tuanku, patriark dari warisan lentera hantu, sementara saya adalah pewaris generasi ketiganya. Sui bertanya dengan penuh minat, generasi ketiga. Lalu siapa tuanmu? Pria buta tua itu menjawab dengan hormat, gelar Daoisnya adalah 5 pemakaman, dan di dunia bawah, mereka memanggilnya Tuan Peti Mati Darah. Tuan Peti Mati Darah. Sui mengerutkan alisnya dan berjuang untuk mengingat siapa itu, tetapi tidak berhasil. Dia berpikir sejenak, lalu mencoba pertanyaan lain.
Dan kamu, bagaimana Anda bisa sampai ke benua Azure? Bukankah aturan garis keturunan Anda menyatakan bahwa Anda tidak boleh meninggalkan dunia bawah kecuali untuk menghindari pemusnahan? Pada awalnya, lelaki tua buta itu masih agak skeptis dengan status Su Yi sebagai penagih utang. Tapi sekarang, mendengar Su Yi mengangkat patriark pendiri mereka, pembawa peti mati hantu tua, serta aturan garis keturunan mereka untuk tidak meninggalkan dunia bawah, dia tidak berani meragukan Su Yi lagi. Kepahitan muncul di wajahnya yang sudah tua, dan dia berkata, "Tuan muda, Anda tidak tahu ini, tapi warisan kami memang dihadapkan pada pemusnahan. Jika saya melarikan diri lebih lambat, saya mungkin akan binasa di dunia bawah. Meskipun saya berhasil mencapai benua Azure hidup-hidup, tubuh saya hancur, dan saya hampir tidak dapat bertahan hidup." "Penghancuran," seru Su Yi. "Siapa di dunia bawah yang berani bertindak melawan pembawa sarkofagus lentera hantu? Bukankah mereka takut patriarkmu akan membawa peti mati mereka selanjutnya?" Pembawa peti mati hantu tua adalah sosok legendaris dunia bawah, dan dia telah menguasai segala macam rahasia. Dia terus bergerak, dan dia muncul tak terduga, seperti roh atau hantu. Pakar Imperial Realm biasa tidak berani menyinggung perasaannya dengan enteng. Dalam kehidupan masa lalunya, sebagai persiapan untuk reinkarnasinya yang akan segera terjadi, Su Yi berkelana ke dunia bawah dalam banyak kesempatan. Dia tidak hanya bertemu dengan Old Ghost Coffin Bearer, mereka berdua bahkan pernah berjudi sekali. Jika Su Yi kalah taruhan, dia harus menyerahkan pedangnya, ini Heart of the Cosmos. Jika pembawa peti mati hantu tua kalah, dia harus menyerahkan peti mati 6 jalan reinkarnasi. Metode perjudian mereka agak tidak biasa, mereka berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa menangkap ikan kelahiran kembali terbesar di kolam kelahiran kembali. Ikan kelahiran kembali lahir dari kekuatan kelahiran kembali, dan mereka sangat misterius. Sepanjang sejarah, mereka hanya muncul beberapa kali. Su Yi dan pembawa peti mati hantu tua duduk di samping kolam kelahiran kembali, menahan kebosanan selama 100 tahun. Pada akhirnya, Su Yi menggunakan Grand Dao sebagai umpan pancing untuk memikat ikan kelahiran kembali. Ikan itu lolos pada akhirnya, tetapi pembawa peti mati hantu tua tetap tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Namun, dia masih tanpa malu-malu menghindari menepati janjinya dengan mengatakan bahwa dia tidak memiliki peti mati 6 jalan reinkarnasi padanya. Sebaliknya, itu terkubur jauh di dalam bagian Netherworld yang tidak diketahui. Dia mengatakan bahwa, setiap kali harta itu muncul kembali, dia akan mengambilnya dan mengirimkannya ke Su Yi. Dengan demikian, Su Yi menjadi penagih utang, pembawa peti mati hantu tua. Su Yi belum pernah melihat pembawa peti hantu tua sejak itu. Ketika dia memutuskan untuk mengajukan pertanyaan kepada lelaki tua buta itu, dia tidak pernah bisa mengantisipasi bahwa nasib seperti itu menimpa hantu tua dan ahli warisnya. Patriark menghilang bertahun-tahun yang lalu. Menurut tuanku, dia pergi mencari peti mati 6 jalan reinkarnasi. Bencana yang menimpa kami terjadi 500 tahun yang lalu, setelah dia pergi. Ketika lelaki tua buta itu mengatakan ini, ekspresinya adalah campuran yang rumit antara ratapan, ketakutan, dan ketidakpastian. 500 tahun yang lalu. Hati Su Yi bergetar. Bukankah itu tahun saya bereinkarnasi? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Su Yi. Orang buta tua itu menggelengkan kepalanya. Saya sendiri tidak sepenuhnya memahaminya. Saya hanya ingat bahwa saya sedang berkultivasi di gua abadi saya ketika tuan saya tiba-tiba kembali. Dia mengatakan bahwa seorang ahli dari alam kekaisaran, Pimo, telah menerobos masuk ke dunia bawah, dan dia ingin mendiskusikan sesuatu dengan patriark. Ketika dia mendengar ini, murid-murid Su Yi mengerut. Pimo, itu adalah gelar Taois murid tertuanya. Di masa lalunya, dialah yang memberi Pimo gelarnya. Nama itu berarti, hati yang bebas dari keinginan duniawi. Meskipun demikian, ketika Su Yi bereinkarnasi, murid tertuanya mengkhianatinya dengan berkolusi dengan musuh eksternal. Kejadian ini sudah lama meninggalkan bekas luka di hati Su Yi. Ketika dia pertama kali membangkitkan kembali ingatan akan kehidupan masa lalunya, dia memutuskan untuk menyelesaikan skor ini ketika dia kembali ke 9 provinsi alam liar. Siapa sangka dia mendengar nama murid tertuanya keluar dari mulut orang tua buta itu. Orang tua buta itu tidak tahu gelombang apa yang mengalir di hati Su Yi, jadi dia terus berjalan. Sudah bertahun-tahun sejak patriark menghilang. Pimo tidak dapat menemukannya, jadi dia memutuskan untuk membawa tuanku bersamanya. Dia mengatakan bahwa, selama dia menawan tuanku, patriark akan muncul cepat atau lambat. Tapi bagaimana mungkin tuanku bersedia menjadi sandera Pimo? Pada akhirnya, dia menggunakan seni rahasia dengan harga menghancurkan kultivasinya sendiri. Dia melarikan diri dari cengkeraman Pimo dan kembali ke sekte, tetapi dia sudah terluka parah dan diambang kematian. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan semangat dan kesedihan. Untuk memastikan warisan lentera hantu yang berkelanjutan, guru mengaktifkan sebagian dari wasiat yang ditinggalkan oleh patriark, menggunakan kekuatan roda dewa dunia bawah untuk mengirimku keluar dari dunia bawah. Pria buta tua itu menghela nafas.
Saya tidak akan pernah menduga bahwa kekuatan roda Dewa Dunia Bawah akan begitu kejam. Saya berhasil keluar dari Netherworld, tetapi itu mengikis daging dan kultivasi saya. 3 jiwa yang dan 7 jiwa yin saya praktis menghilang. Pada saat saya berhasil mencapai benua Azure, saya hanya memiliki 1 jiwa yang, dan 1 jiwa yin yang tersisa. Cedera saya sangat parah sehingga saya tidak punya banyak pilihan selain terlibat dalam sulap di pasar hantu Little Fengdu hanya untuk tetap hidup. Pada saat dia menyelesaikan ceritanya, lelaki tua buta itu tampak kesepian dan putus asa. Dia sudah menyembunyikan seluruh kejadian ini jauh di dalam hatinya untuk waktu yang sangat lama. Dia berasumsi bahwa tidak ada seorang pun di benua Azure yang dapat mengenali warisan lentera hantu apa adanya. Namun hari ini, seseorang mengenalinya. Selain itu, kemungkinan besar dia adalah keturunan Debt Collector. Setelah mendengar seluruh ceritanya, Suyi mengerutkan alisnya. Jadi, kamu juga tidak tahu mengapa Pimo ingin menemukan patriarkmu. Orang buta tua itu menggelengkan kepalanya. Kami sangat terdesak oleh waktu sehingga ada banyak hal yang tidak sempat guru ceritakan kepada saya. Bahkan sekarang, saya tidak tahu siapa Pimo, atau mengapa dia mengincar kami. Suyi terdiam. 500 tahun yang lalu, dia bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi. Anehnya, pada tahun itu juga, Pimo menerobos masuk ke Netherworld untuk mendapatkan informasi dari Old Ghost Coffin Bearer. Akibatnya, pembawa sarkofagus lentera hantu hanya lolos dari kehancuran. Suyi tidak bisa tidak curiga bahwa murid tertuanya berharap untuk bertanya tentang dia. Itu akan menjelaskan mengapa dia mencari Old Ghost Coffin Bearer. Apakah karena mereka tidak menemukan mayatku atau pedang 9 neraka setelah aku bereinkarnasi? Apakah itu sebabnya Pimo mencurigai sesuatu? Masuk akal, pengkhianat mendengar saya menjelaskan pengalaman saya di dunia bawah, dan dia tahu tentang hubungan saya dengan pembawa peti mati hantu tua. Sangat mungkin Pimo pergi mencarinya untuk bertanya tentang reinkarnasi saya. Ketika dia sampai pada kesimpulan ini, kedalaman mata Suyi bersinar dengan cahaya dingin, tatapannya tenang namun menakutkan. First Immortal of the Sword, Chapter 434. Setelah keheningan yang lama, Suyi bertanya kepada lelaki tua buta itu, apa kultivasi Anda di puncak? Pria buta tua itu menghela nafas. Saya hanya 1 langkah lagi untuk memasuki alam kekaisaran, tapi sekarang, apalagi memasuki alam kekaisaran saya khawatir saya tidak akan pernah memulihkan kultivasi saya sebelumnya. Sekarang, satu-satunya obsesi saya adalah menemukan pewaris yang cocok untuk mengambil jubah pembawa sarkofagus lentera hantu, tapi sayangnya, pria buta tua itu menghela nafas putus asa. Meskipun benua Azure tidak kekurangan talenta luar biasa, mencari bibit bagus yang mampu mewarisi warisan kita terlalu sulit. Persyaratan garis keturunan Anda memang agak khusus, kata Suyi. Selama 100 tahun memancing di Pool of Rebirth, dia dan Old Ghost Coffin Bearer mengobrol tentang segala macam hal. Dia secara alami sangat menyadari bahwa, ketika pembawa sarkofagus peti hantu memilih pewaris baru, mereka hanya memiliki 1 persyaratan jenis bakat tertentu, Nethervein Yinbon. Jangankan 9 provinsi alam liar, bahkan di Netherworld, bakat seperti itu sangat langka. Itu dapat ditemukan secara kebetulan, tetapi tidak dicari. Bukan karena jenis bakat tertentu ini begitu kuat. Sebaliknya, hanya mereka yang memiliki tulang yin Nethervein yang dapat menerima dan memahami warisan pembawa sarkofagus lentera hantu. Ini adalah alasan utama mengapa warisan Old Ghost Coffin Bearer hanya memiliki sedikit pewaris. Hanya dalam beberapa tahun, benua Azure pasti akan menyambut zaman radiannya. Ketika saatnya tiba, bakat yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Mungkin Anda akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menemukan pewaris yang cocok yang Anda cari saat itu, kata Suyi. Pria buta tua itu mengangguk, lalu menyeringai. Aku sudah merencanakan itu selama bertahun-tahun. Saya telah bersembunyi di pasar hantu Little Fengdu selama bertahun-tahun demi membantu pewaris masa depan mengumpulkan sumber daya, harta, dan bahan yang cocok untuk kultivasi mereka. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya, mungkinkah lelaki tua ini berani bertanya apa hubunganmu dengan Debt Collector? Penagih utang. Suyi sempat tercengang, tapi kemudian, dia menyadari apa artinya ini. Dia tidak bisa menahan tawa. Ketika patriark pendirimu muncul kembali, dia secara alami akan tahu siapa aku. Bagaimana mungkin lelaki tua buta itu tidak menyadari bahwa Suyi tidak mau menjawab. Dia dengan penuh pertimbangan memilih untuk tidak mengorek. Suyi berpikir sejenak, lalu berkata, maju, jika kamu butuh bantuan, kamu bisa datang mencariku. Ingat, nama saya Suyi. Kematian tuan orang buta tua itu, 5 pemakaman, dan kesulitan orang tua buta saat ini keduanya terkait dengan Pimo, dan Pimo kemungkinan melakukan ini untuk mempelajari tentang reinkarnasinya. Ini membuat Suyi marah, tetapi lebih dari itu, dia tidak bisa tidak merasa bersalah atas apa yang terjadi pada lelaki tua buta itu dan tuannya. Lagi pula, dialah yang melibatkan mereka. Mereka tidak bersalah dalam hal ini, namun bencana menimpa mereka. Suyi orang buta tua itu mengulangi nama itu dalam diam, lalu berkata dengan hormat, kalau begitu aku harus berterima kasih sebelumnya.
Dia sudah melihat Suyi sebagai keturunan penagih utang, jadi dia tidak berani mengabaikan kata-kata Suyi. Hanya saja Suyi masih hanya seorang kultivator alam penghindaran butir, dan dia masih sangat muda. Orang tua buta itu berpikir, bahkan jika saya menghadapi masalah, saya khawatir saya tidak dapat benar-benar mengandalkan bantuannya. Bagaimana mungkin Suyi gagal menyadari apa yang dipikirkan orang tua buta itu? Dia tidak menjelaskan apapun. Dia baru saja mengeluarkan slip giok, berpikir sejenak, lalu mengukir seni rahasia di dalamnya. Dia kemudian memberikannya kepada lelaki tua buta itu dan berkata, ini adalah metode Buddhis untuk memadatkan jiwa yang dan membentuk jiwa yin. Namun, itu mengharuskan Anda untuk mengumpulkan berbagai obat ilahi tambahan terlebih dahulu. Pegang, tapi jangan bocor, atau pasti akan mengundang bencana. Orang buta tua itu sempat linglung, tapi kemudian, dia langsung begitu bersemangat sampai tangannya gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, metode untuk memadatkan jiwa yang dan membentuk jiwa yin. Apakah warisan rahasia yang ajaib itu benar-benar ada di dunia ini? Jiwa makhluk hidup dibagi menjadi Hun dan Po, atau dikenal sebagai jiwa yang dan jiwa yin. Manusia masing-masing memiliki 3 jiwa yang dan 7 jiwa yin. Jika jiwa manusia rusak, mereka akan mati di tempat. Jika jiwa seorang kultivator rusak, mereka dapat terus hidup, tetapi mereka hampir tidak memiliki harapan untuk sembuh. Setelah mengalami malapetaka pada tingkat itu, lelaki tua buta itu hanya memiliki 1 jiwa yang dan 1 jiwa yin yang tersisa. Inilah mengapa dia mengatakan dia tidak memiliki harapan untuk memulihkan kultivasi yang dia miliki di puncaknya. Ketika jiwa hancur berkeping-keping, pemulihan benar-benar lebih sulit daripada naik ke surga. Sepengetahuan orang tua buta itu, bahkan tuannya, seorang ahli Imperial Realm, tidak akan berdaya untuk merawat jiwanya yang rusak. Namun sekarang, Suyi dengan santai memberinya metode yang mampu melakukan hal itu. Tentu saja orang tua buta itu tertegun. Kamu akan tahu apakah itu nyata atau tidak setelah kamu melihatnya, kata Suyi, sama sekali tidak peduli. Teknik rahasia yang tercatat dalam gulungan itu disebut, teknik asal jiwa dari pelayuan dan kelahiran kembali. Itu adalah warisan inti rahasia dari Little Western Paradise, tanah suci Buddha terbesar di 9 provinsi. Itu secara khusus dirancang untuk memelihara dan memperbaiki jiwa. Suyi memberitahu lelaki tua buta itu untuk tidak membocorkannya karena dia khawatir lelaki itu menabrak seorang kultivator Buddha di Little Western Paradise. Jika dia melakukannya, mereka pasti akan menargetkannya. Pria tua buta itu mencengkeram slip batu giok dan berkata dengan penuh emosi, saya tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Anda tidak akan menipu saya tentang hal seperti ini. Dengan itu, dia berlutut dan bersujud. Tuan muda, Anda memberi saya teknik ajaib. Itu tidak berbeda dengan memberi saya kelahiran kembali. Saya pasti akan membalas Anda di hari-hari yang akan datang, dan saya akan mengikuti Anda dengan setia sampai hari saya. Suyi menghela nafas. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Anda akan mengerti nanti. Bangun, saya sudah menanyakan semua pertanyaan saya. Dia baru saja mengatakan ini ketika seseorang mengetuk gerbang utama halaman. Ling Yunhe, King Ya, Yuan Heng, dan Bai Wenxing sedang beristirahat di aula utama saat mereka mendengar seseorang mengetuk. Apakah bibi bela diri kecilku sudah ada di sini? Bukankah itu terlalu cepat? Mata King Ya berbinar. Dia segera berdiri dan menyerbu ke gerbang. Namun, ketika King Ya membuka pintu, bibi bela diri kecil yang dia harapkan tidak ditemukan. Sebaliknya, itu adalah seluruh kelompok pembudidaya. Kita bertemu lagi, Nona, kata sang pemimpin, sesepuh berambut putih berjubah hitam pekat. Ini tidak lain adalah gerbang Yu Sanglin dari Deathbringer. Jadi, itu kamu. King Ya langsung mengerti. Sebelumnya, ketika mereka berada di kuil kota, pria ini mendekati mereka dan mengundang mereka untuk bertemu putra suci Nirvanic Winds dari Deathbringer's Gate, namun Suyi menolak. Sekarang, Ling Yunhe dan 2 kultivator Yao juga telah keluar dari gerbang. Ketika mereka melihat rombongan menemani Yu Sanglin, alis Ling Yunhe berkerut tak kentara. Rekan Taois, kamu sebenarnya cukup mampu. Saya terkejut Anda menemukan kami di sini. Yu Sanglin tersenyum tipis. Agak malu untuk mengatakan ini, tapi tidak ada yang tidak bisa ditemukan oleh gerbang Deathbringer di sini di kota Gunung Yin. Dia berhenti, lalu mengepalkan tinjunya. Tolong, jangan salah paham. Kami tidak memiliki niat buruk. Sebaliknya, kami ingin berbisnis dengan salah satu teman Anda. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok, lalu bertanya, bolehkah saya bertanya di mana tuan muda berbaju biru itu? Ling Yunhe dan teman-temannya langsung mengerti, Yu Sanglin ada di sini untuk Suyi. Tuanku saat ini sedang bersama seorang tamu. Jika Anda memiliki bisnis, tolong sebutkan secara langsung, kata Yuan Heng dengan muram. Yu Sanglin mengerutkan alisnya dan berkata dengan serius, bolehkah aku bertemu dengan tuanmu sendiri? Yakinlah, aku akan menemuinya sendiri. Ling Yunhe berpikir sejenak, lalu berkata, silakan, masuk. Yu Sanglin langsung tersenyum, lalu berkata kepada teman-temannya,
kalian semua, tunggu di luar. Ingat, Anda tidak boleh menggunakan akal sehat Anda untuk memata-matai proses, menghindari menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Para pembudidaya mengangguk, dan Yu Sanglin memasuki halaman tanpa mereka. Yuan Heng, sementara itu, bergegas ke kamar Su Yi untuk memberitahunya. Anggota Deadbringers Gate datang untuk berbisnis denganku. Su Yi tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia berpikir sejenak, lalu bangkit dan menuju pintu. Ayo pergi, saya sebenarnya agak penasaran untuk melihat kesepakatan seperti apa yang mereka harapkan. Orang tua itu dan Yuan Heng bergegas mengejarnya. Ketika Yu Sanglin melihat Su Yi meninggalkan kamarnya, dia segera berjalan untuk menyambutnya, lalu tersenyum dan membungkuk. Salam, Tuan Muda. Dia adalah seorang kultivator Gathering Stars, dan dia adalah anggota gerbang Deadbringer. In Mountain City secara efektif adalah kampung halamannya. Namun, ketika dia berbicara dengan Su Yi, dia sangat sopan, dan sikapnya sederhana dan pendiam. Su Yi mengangguk. Kalau begitu, mari kita dengarkan. Perdagangan macam apa yang Anda cari? Yu Sanglin tertegun, sepertinya dia tidak mengantisipasi bahwa seorang pemuda penghindar butir seperti Su Yi akan begitu terus terang dengannya. Dia bahkan tidak mengundang saya ke aula utama atau meminta saya untuk duduk. Dia benar-benar tidak punya sopan santun. Biasanya berbicara, apalagi pembudidaya Grain Avoidance, bahkan para pembudidaya istana asal berada di bawah perhatiannya. Bahkan saat dia memikirkan ini, Yu Sanglin mempertahankan senyum ramah di permukaan. Tuan Muda, Anda telah berbicara langsung dengan saya, jadi saya akan langsung ke intinya. Sebenarnya, Tuan Muda saya merasakan bahwa Anda memiliki tubuh spiritual yang murni di dalam labu pemelihara jiwa Anda, dan... Begitu dia mendengar ini, Su Yi mengangkat alisnya dan memotong Yu Sanglin. Jika itu yang kamu cari, aku harus menghentikanmu di sana. Ling Yunhe dan Yuan Heng juga mengernyitkan dahi. Baru sekarang mereka menyadari bahwa gerbang Deadbringer mengincar King Wan. Bagaimana mungkin Su Yi menyetujui transaksi semacam itu? Yu Sanglin tidak mengetahui semua ini. Ketika Su Yi menolaknya, dia tidak memikirkannya. Dia hanya tertawa terbahak-bahak dan berkata, anggap saja seperti ini, selama Anda bersedia untuk berpisah dengannya, tidak peduli apa yang Anda minta, selama itu dalam kemampuan Deadbringers Gate, kami dapat menawarkannya kepada Anda tanpa sama seperti mengerutkan alis kita. Dia berbicara dengan gagah berani dan penuh keyakinan, tapi Su Yi sama sekali tidak tergerak. Dia bahkan tidak mau repot-repot melihat Yu Sanglin lagi, jadi dia melambai. Yuan Heng, jemput tamu kita. Ya Pak. Yuan Heng segera melangkah dan berkata, teman, sebaiknya kamu pergi. Senyum Yu Sanglin membeku, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Cara dia melihatnya, dia sudah terlihat sangat rendah hati dan tulus. Siapa yang mengira hanya Grain Avoidance Realm Yu tidak akan menunjukkan rasa hormat sama sekali. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Ling Yunhe. Rekan Taois, saya sudah mengatakannya, selama Anda bersedia berpisah dengannya, kami akan menyetujui permintaan apapun yang dapat kami berikan. Apakah kamu yakin kamu tidak ingin memberiku muka? Cara dia melihatnya, agar Su Yi memiliki jaminan seperti itu pasti karena dia memiliki seorang kultivator Gathering Stars Realm seperti Ling Yunhe untuk mendukungnya. Namun, Ling Yunhe hanya berkata tanpa ekspresi, jadi bagaimana jika aku tidak memberikan wajah Deadbringers Gate-mu? Jangan bilang kau berencana melakukan perampokan. Ketika Yu Sanglin melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas, ekspresinya melankolis. Sebelum kami pergi, Tuan Muda memerintahkan kami untuk bersikap sopan dan menghindari kekerasan jika memungkinkan, tapi sekarang sepertinya benar-benar tidak ada cara lain. First Immortal of the Sword, Chapter 435. Kesedihan Yu Sanglin memicu ekspresi aneh dari teman-teman Su Yi. Apakah orang ini benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena kota Gunung Yin adalah wilayah gerbang Deadbringer? Sikap Yu Sanglin berubah total, dan tatapannya tajam dan bangga. Dia memandang Ling Yunhe dan berkata dengan tenang, saya datang ke sini dengan menunjukkan ketulusan saya. Saya benar-benar tidak ingin menggunakan kekerasan, tetapi jika itu yang terjadi, saya khawatir tidak ada dari Anda yang akan meninggalkan kota Gunung Yin hidup-hidup. Rekan Taois, apakah harta junior itu begitu berharga sehingga layak membuat tempat ini mengalir dengan sungai darah hanya untuk melindunginya? Ling Yunhe secara naluriah melirik Su Yi. Yang membuatnya sangat heran, Su Yi melanjutkan untuk mengambil kursi anyamannya dan berbaring. Matanya setengah tertutup, sepertinya dia sedang tertidur. Yu Sanglin tercengang, dan dia hampir tidak berani mempercayai matanya. Bajingan itu apakah dia tidak mengerti apa yang saya katakan? Atau apakah dia tidak menganggapku serius? Yu Sanglin adalah seorang kultivator Gathering Stars Realm yang perkasa, dan dia telah melihat lebih dari kesombongannya sebelumnya. Namun, dia belum pernah melihat orang yang kurang ajar ini sebelumnya. Di hadapan musuh yang perkasa, dia bersandar ke kursi rotan. Ini dia benar-benar arogan di luar nalar. Ekspresi Yuan Heng dan Bai Wenxing menjadi aneh, sementara King Ya terkikik. Cara dia melihatnya, perilaku Su Yi benar-benar gagah.
Suasana langsung terasa berat dan tercekik. Yu Sanglin merasa terprovokasi, seolah-olah mereka telah menginjak-injak martabatnya, dan ekspresinya menjadi sangat gelap. Bagus, sangat bagus. Matanya berkilat seperti kilat, dan niat membunuh melonjak di sekelilingnya. Saya belum pernah melihat seseorang yang begitu bertekad untuk membuang nyawanya dalam hidup saya. Hari ini, aku akan. Sebelum dia selesai berbicara, alis Suyi berkerut, dan lelaki tua buta itu menyeringai. Sebuah menahan diri abadi dari menekan semut, dan pedang seorang jenderal bukan untuk menebas lalat. Kemudian, senyumnya memudar, dan dia mengepalkan tinjunya dengan hormat. Tuan muda, izinkan saya untuk mengirim badut ini ke jalan. Alis berkerut Suyi rileks, dan dia mengangguk. Teruskan. Sebelumnya, lelaki tua buta itu berdiri di belakang Suyi dengan kepala tertunduk, hormat sebagai pelayan. Yu Sanglin sama sekali tidak memperhatikannya. Sekarang, ketika dia melihat orang tua buta itu, dia sepertinya menyadari sesuatu. Ekspresinya berubah secara dramatis, dan dia berseru dengan waspada, orang tua buta dari pasar hantu Little Fengdu. Soket berlubang lelaki tua buta itu menatap Yu Sanglin, dan dia berkata dengan suara serak, karena kamu mengenaliku, aku akan memberimu kesempatan. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Punggung Yu Sanglin langsung bermandikan keringat dingin, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Ekspresinya berubah, dan kemarahan awalnya yang membunuh menghilang tanpa jejak. Rambutnya berdiri tegak. Sebagai warga kota Gunung Yin dan sesepuh Deathbringers Gate, dia sangat menyadari betapa misterius dan menakutkannya pria tua buta pasar hantu itu. Bahkan Master Sekte mereka telah berulang kali memerintahkan mereka untuk tidak menyelidiki lelaki tua buta itu atau apapun yang berhubungan dengannya. Namun sekarang, lelaki tua buta itu bertindak seperti seorang pelayan, mengikuti perintah pemuda penghindar gandum berjubah biru itu. Yu Sanglin langsung menyadari bahwa ini tidak terlihat bagus untuknya. Tidak heran bocah itu tampak begitu tak kenal takut. Jadi, dia meminta orang tua buta itu untuk mendukungnya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan paksa menekan ketidakpastiannya dan berkata dengan suara rendah, "Senior, menurutku ini hanya kesalahpahaman." Apa? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, lelaki tua buta itu mengangkat telapak tangannya dan menamparnya. Itu hanya satu telapak tangan, namun lelaki tua itu seolah-olah sedang memukul lalat. Yu Sanglin adalah ahli alam Gathering Stars dari Deathbringers Gate, tetapi ketika serangan telapak tangan mengenai wajahnya, lantai di bawah kakinya hancur, menyebarkan awan debu. Adapun Yu Sanglin sendiri, wajahnya hitam dan biru, dan rambutnya berantakan. Yuan Heng dan teman-temannya tersentak. Tak satu pun dari mereka akan menduga bahwa seorang ahli Gathering Stars akan berjumlah sangat sedikit di hadapan orang tua buta itu. Aku menyuruhmu untuk memilih bagaimana kamu ingin mati, saya tidak meminta Anda untuk mengakui kesalahan, serak pria buta tua itu. Wajah Yu Sanglin dipenuhi teror. Senior, aku dari gerbang Deathbringer, dan aku di sini atas perintah Nirvanic Winds Holy Sun. Anda, kegentingan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, kaki orang tua buta itu menghantam lehernya, membunuhnya. Bahkan jiwanya hancur berkeping-keping. Kamu bisa dibilang seekor semut, namun kamu berani melompat-lompat dan membuang bebanmu. Kamu benar-benar tidak tahu arti kata kematian. Orang tua buta itu meludah, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Teman-teman Suyi tercengang melihat betapa cepat dan rapinya orang tua buta itu menyelesaikan ini. Dia membunuh seorang ahli Gathering Stars Realm dengan kemudahan kasual yang sama dengan yang dia gunakan untuk menghancurkan serangga. Tuan muda, bagaimana kalau lelaki tua ini membantai jalan ke gerbang Deathbringer dan memusnahkan hantu-hantu yang bersembunyi itu satu persatu? Lelaki buta tua itu berbalik dan berkata dengan hormat, senyum totish di wajahnya yang layu. Bang! Saat itulah seseorang mendobrak pintu dari luar. Penggarap gerbang Deathbringer telah menunggu di luar, tidak jauh. Ketika mereka mendengar keributan itu, mereka menerobos masuk dengan momentum yang sengit. Penatua Yu, seru seseorang. Ini, apa Empedu? Kamu benar-benar berani membunuh seseorang di sini, di wilayah gerbang Deathbringer. Ketika mereka melihat mayat Yu Sanglin tergeletak di tanah, semua ekspresi mereka berubah drastis. Mereka berdua terkejut dan marah. Namun kelompok lain ada di sini untuk membuang nyawa mereka. Ekspresi Yuan Heng, Ling Yunhe, dan yang lainnya menjadi aneh. Ketika mereka melihat para pembudidaya gerbang Deathbringer, tatapan mereka membawa sedikit rasa kasihan. Orang tua buta itu tidak menoleh. Sebaliknya, dia tersenyum tulus dan mengepalkan tinjunya ke arah Suyi. Tuan muda, menurutku kita harus menginjak gerbang Deathbringer sampai rata. Ini akan menyelamatkan Anda dari lalat-lalat ini yang berdengung tanpa henti di sekitar wajah Anda. Suyi berkata dengan malas, itu akan berlebihan. Kejahatan memiliki pelakunya dan hutang memiliki debiturnya. Jika putra suci Nirvanic Winds menyebabkan ini, konsekuensinya secara alami harus ditanggungnya. Orang buta tua itu langsung serius, dan dia menghela nafas dengan penuh penghargaan. Tuan muda, Anda tahu batas yang tepat. Ini adalah sikap dari yang benar-benar hebat, lelaki tua ini tidak ada artinya jika dibandingkan. Kerumunan tidak tahu harus berkata apa.
Dia mencari peluang untuk bootleg bahkan sekarang. Bahkan Suyi sedikit terkejut. Ini murid besar pembawa peti mati hantu tua. Saya belum pernah melihatnya mengungkapkan banyak keterampilan, tetapi kemampuannya untuk menyanjung tidak ada bandingannya. Bagaimana mungkin dia? Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Dia adalah seorang wanita cantik dengan pakaian istana, berdiri di dekat bagian belakang kelompok Deathbringers Gate. Dia tampak kaget dan ketakutan, dan pandangannya terpaku pada pria muda di kursi rotan. Kewaspadaan dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya, dan dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penatua Lian Lengyue dari Paviliun Pedang Roh Terbang. Yuan Heng dan Ling Yunhe langsung mengenalinya, tapi mereka agak bingung. Wanita ini jelas adalah tetua dari Paviliun Pedang Roh Terbang, jadi mengapa dia bercampur dengan anggota gerbang Deathbringer? Penatua Lian, ada apa? Anggota Deathbringers Gate lainnya juga terkejut, dan mereka terlihat sangat bingung. Lian Lengyue mengabaikan mereka dan berlutut, gemetar. Yang mulia, tolong lepaskan saya. Aku tidak tahu itu kamu. Saya dengan rendah hati meminta pengampunan Anda. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Ketika para pembudidaya gerbang kematian melihat ini, mereka langsung merasakan firasat buruk. Apakah kamu salah satu bawahan putra suci Nirvanic Winds juga? Su Yi tampak agak terkejut. Lian Lengyue tergagap, Yang mulia, saya adalah seorang kultivator gerbang Deathbringer sejak awal, dan setelah beberapa tahun, saya bergabung dengan Paviliun Pedang Roh Terbang dan menjadi penatua di sana. Penatua Lian, bagaimana Anda bisa tunduk pada salah satu musuh kami? Kali ini, para pembudidaya gerbang Deathbringer sangat marah. Semuanya, itu Yang mulia Su Yi. Ketika Lian Lengyue mengatakan ini, teman-temannya bereaksi seolah-olah mereka disambar petir. Semuanya menjadi bisu. Sebelum mereka diperintahkan ke sini dalam sebuah misi, mereka mendengar kisah Lian Lengyue. Mereka tahu dia telah membunuh Qi Chongzi dan dua pembudidaya Gathering Stars lainnya di Cold Emerald Valley. Pada saat itu, putra suci Nirvanic Winds menebak bahwa Su Yi kemungkinan besar adalah monster dari zaman kuno juga. Siapa yang mengira bahwa ini adalah orang yang mereka kirim ke sini untuk menjadi sasaran? Para pembudidaya gerbang Deathbringer langsung merasakan lutut mereka berubah menjadi jeli, dan hati mereka tenggelam. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lian Lengyue begitu panik dan ketakutan. Dia baru saja lolos dari pertemuannya dengan Su Yi di Cold Emerald Valley hidup-hidup. Ketika mereka melihat perubahan besar dalam ekspresi musuh mereka, teman-teman Su Yi menganggapnya lucu. Mereka menyerbu dengan momentum yang sengit, hanya untuk mulai panik. Perbedaannya terlalu besar. Namun, Su Yi mulai kehilangan minat. Penggarap gerbang Deathbringer mengaku kalah terlalu cepat, dia tidak bisa tetap tertarik. Dia mengusir mereka. Kalian semua bisa pergi. Yang mulia, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup kami. Lian Lengyue bersujud kegirangan. Yang lain agak bingung. Apakah orang ini benar-benar membiarkan kita pergi? Setelah mereka ragu-ragu berbalik, pergi, dan keluar dari halaman, mereka menemukan Su Yi benar-benar tidak punya rencana untuk menyerang mereka. Baru pada saat itulah mereka menghela napas lega dan melarikan diri, secepat kaki mereka membawa mereka, seperti burung yang terkejut kembali ke sarangnya. Kota Gunung Yin, sebuah istana yang megah. Pemuda berjubah merah itu minum dan memeriksa waktu. Segera, dia harus meninggalkan kota Gunung Yin dan melanjutkan ke kota Spirit Bend. Dia telah menerima kabar bahwa, hanya dalam beberapa hari, tirai akan dibuka pada pelelangan kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak peninggalan dari 30.000 tahun yang lalu muncul di blok lelang. Tuan muda, sesuatu yang buruk terjadi. Tiba-tiba, suara mendesak terdengar. Penggarap gerbang Deathbringer telah kembali dari misi mereka, tetapi mereka semua tampak panik dan putus asa. Pemuda berjubah merah itu mengerutkan alisnya dan meletakkan toples anggurnya. Apa yang telah terjadi? Kami bertemu dengan Su Yi. Lian Lengyue menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan dengan kecepatan tinggi, mengungkapkan semuanya secara terbuka. Ketika pemuda berjubah merah mendengar cerita lengkapnya, ekspresinya berubah tak menentu. Tapi kemudian, dia tersenyum. Menarik. Jadi, Su Yi adalah pemilik dari tubuh spiritual murni yang saya rasakan sebelumnya. Tuan muda, apa yang harus kami lakukan? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Tatapan pemuda berjubah merah itu menyapu seluruh kelompok. Jika dia membunuh penatua Yu Sanglin, mengapa dia membiarkanmu kembali hidup-hidup? Ini, kelompok itu langsung kehilangan kata-kata. Mereka tidak mengantisipasi Su Yi membiarkan mereka pergi. Bagaimana mungkin mereka tahu mengapa dia melakukannya? Oh, saya mengerti. Pemuda berjubah merah menyadari sesuatu, lalu tiba-tiba menatap keluar istana. Praktis secara bersamaan, sosok tinggi kurus muncul, diam-diam dan entah dari mana. Jubahnya berwarna biru, dan dia tampak tenang dan terpisah. Seorang tetua yang acak-acakan dengan pakaian compang camping muncul tak lama kemudian. Ini tidak lain adalah Su Yi dan lelaki tua buta itu. Ketika dia melihat ini, ekspresi Lian Lengyue dan yang lainnya berubah secara dramatis. Mereka langsung mengerti, mengapa Su Yi membiarkan mereka pergi begitu saja.
Itu untuk membuntuti mereka secara rahasia dan membalas dendam. Kamu putra suci Nirvani Queens. Suyi meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap dengan tenang pemuda berjubah merah di dalam aula besar. Itu benar, pria muda berjubah merah itu tampak sangat percaya diri. Dia tersenyum tipis, lalu melangkah keluar dari ruangan dan menghela nafas. Siapa yang mengira aku akan cukup beruntung untuk bertemu denganmu sebelum meninggalkan kota Gunung Yin? Jangan bilang ini adalah tindakan takdir. First Immortal of the Sword, Chapter 436. Putra suci Nirvani Queens setinggi pohon pinus, dan ketika dia berjalan keluar dari aula, dia berdiri dengan santai, namun dengan momentum yang mengancam untuk melahap gunung dan sungai. Bahkan dari kejauhan, lelaki tua buta itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia mendongak dan berkata, "Tuan muda, ada yang aneh dengan anak itu." Suyi berkata dengan tenang, "Apakah menurutmu usianya sudah habis? Dan kultivasinya juga?" Pria tua buta itu mengangguk. "Memang, seperti yang diharapkan," kata Suyi. Dia menggunakan metode rahasia untuk menyegel kekuatan hidup dan kultivasinya, bertahan dalam keadaan tidak aktif selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia terbangun kembali hanya ketika segelnya pecah. Suyi tampaknya tidak terlalu khawatir. Metode seperti ini biasanya hanya ada di ortodoksi tingkat kekaisaran, dan menggunakannya menghabiskan banyak sekali bahan ilahi. Metode seperti itu juga ada harganya bagi pengguna. Kamu mendapat informasi dengan baik, rekan Daois. Di kejauhan, putra suci Nirvani Queens bertepuk tangan dan berseru, "Aku curiga sebelumnya bahwa kamu juga selamat dari larangan kegelapan kuno selama 30.000 tahun. Sekarang, sepertinya memang begitu." Orang tua buta itu tidak bisa menahan cibiran. "Anak kecil, penglihatanmu bahkan lebih buruk dariku. Kamu punya mata, tapi kamu yang buta di sini." Apakah dia bercanda? Jika Suyi juga tidak aktif selama bertahun-tahun, sebagai anggota pembawa sarkofagus lentera hantu, dia akan segera merasakannya. "Jangan bilang kamu bukan." Putra suci Nirvani Queens mengerutkan alisnya karena terkejut. Tapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Tidak masalah apakah kamu tidak. Di saat seperti ini, itu tidak lagi penting, kan?" "Itu benar, tidak ada yang penting bagi seseorang yang akan mati," kata Suyi, mendekat saat dia berbicara. Mata putra suci Nirvani Queens bersinar dengan cahaya ungu, dan dia menatap Suyi yang mendekat dengan cepat. "Kamu ingin bertarung? Baiklah kalau begitu. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda." Saat dia berbicara, lengan bajunya mengepul di sekelilingnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menamparkan udara. Jejak telapak tangan ungu ilusi memadat di langit, melonjak dengan gumpalan pesona Dao yang tak dapat dipahami saat melesat ke arah Suyi. Ledakan, Dao Light bergemuruh dan menggelegar, melemparkan langit ke dalam kekacauan. Itu hanya satu serangan telapak tangan, namun turun dengan semua kekuatan Gunung Dewa. Kekuatan pada level itu bahkan bisa mengancam kehidupan seorang ahli Realm Gathering Stars. Putra suci angin Nirvanik hanya ada di alam istana asal. Putra suci benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anggota Deathbringers Gate lainnya menyaksikan dari jauh. Semuanya merasa terpesona. Ledakan, saat serangan telapak tangan ungu turun, Suyi tidak terlalu melihatnya. Dia hanya mengayunkan jarinya ke udara, membelahnya menjadi dua semudah terbuat dari tahu. Kedua bagian pecah di udara. Ini Lian Lengyue dan murid lainnya menyempit. Orang tua buta itu mendesah kagum. Pemotongan yang luar biasa. Itu terlihat sederhana, namun itu menyerang dengan momentum yang tidak dapat diblokir. Itu terlalu ajaib untuk kata-kata. Terlalu ajaib untuk kata-kata. Ini bukan sanjungan setidaknya, bukan sekadar sanjungan. Sebelumnya, lelaki tua itu memastikan hubungan Suyi dengan Debt Collector, tapi dia belum pernah melihat Suyi beraksi. Itu, dikombinasikan dengan kultivasi alam penghindaran butir Suyi yang rendah hati, membuat orang tua buta itu sulit untuk melihat Suyi sebagai seorang ahli. Namun sekarang, ketika dia melihat serangan Suyi, dia akhirnya mengerti. Dibandingkan dengan pembudidaya origin Dao biasa di dunia, kekuatan dan kultivasi Suyi benar-benar mengerikan. Agak menarik, mata Nirvani Queens Holy Sun berbinar, dan dia melayang ke udara, tidak lagi menahan apapun. Ledakan, tangannya terbang di udara, membentuk segel, dan ki ungu naik ke udara. Cahaya berkabut beredar di sekelilingnya, dan udara menggelegar. Lanskap ilusi yang megah dan mengesankan menyapu, membanting dengan kejam ke Suyi. Dia seperti dewa yang menarik pemandangan dan melemparkannya kembali ke bumi. Tidak dapat disangkal bahwa putra suci Nirvani Queens kuat, jauh lebih kuat daripada pembudidaya lain di levelnya. Dia bahkan bisa memaksa kultivator Gathering Stars Realm biasa untuk menundukkan kepala. Namun di mata Suyi, kultivasinya setara dengan Gu Changning. Suyi bahkan tidak melihat serangannya. Jarinya menyapu udara sekali lagi. Kegentingan, lanskap megah yang menurun muncul seperti gelembung sabun, terbelah menjadi beberapa bagian. Di tengah cahaya berkabut, Suyi menghilang, lalu muncul kembali tepat di hadapan putra suci Nirvani Queen. Dia dengan lembut mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Itu tampak seperti serangan telapak tangan yang lembut dan bersahaja,
tetapi jika itu mendarat, itu bahkan bisa menghancurkan penghalus tubuh Realm Gathering Stars menjadi bubur daging. Suara mendesing. Melawan semua harapan, putra suci Nirvanic Winds menghilang sepenuhnya, seolah-olah dia menguap. Serangan Sui hanya menghantam udara. Di mana dia? Semua orang yang hadir tercengang. Mereka melihat sekeliling, tetapi bahkan ketika mereka menggunakan indera ilahi mereka, mereka tidak dapat mendeteksi jejak kehadiran putra suci. Sungguh teknik siluman dan penghindaran yang kuat. Ekspresi pria buta tua itu berubah. Bahkan dia tidak bisa lagi merasakan lokasi putra suci Nirvanic Winds. Adegan menakutkan ini tidak diragukan lagi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Suara mendesing. Tiba-tiba, embusan angin menderu-deru di sekitar Sui. Sesuatu yang bahkan lebih cepat dari angin, tombak ungu yang hampir transparan dan tak terbendung, tiba-tiba mengarah ke punggung Sui. Apakah dia kultivator lain? Apalagi menghalangi tombak, dia mungkin tidak akan menyadarinya sebelum terkena. Namun, seolah-olah Sui memiliki mata di belakang kepalanya. Dia tiba-tiba menggeser satu kaki ke samping, dan jari telunjuk kanannya mengetuk-ngetuk udara. Dentang, seolah-olah tombak ungu itu disambar petir. Itu menghasilkan suara yang keras dan keras pada tumbukan, percikan api yang berhamburan. Tidak jauh dari sana, putra suci Nirvanic Wind muncul kembali dan terhuyung ke belakang, tatapan serius pada wajahnya yang tampan. Ketika para penonton melihat ini, mereka semua terkejut. Teknik siluman Nirvanic Winds Holy Sun sangat kuat dan aneh. Siapa yang mengira Sui akan memblokirnya begitu saja? Memprediksi serangan musuhnya dan memblokirnya sebelum mereka tiba. Menakjubkan, orang tua buta itu bertepuk tangan dan berseru. Ekspresi Nirvanic Winds Holy Sun bergeser bolak-balik. Sinar ungu bersinar di sekitar tombaknya, kilau ujungnya membubung ke langit. Itu jelas merupakan harta yang luar biasa. Namun sekarang dia menghadapi Sui, dia merasa seolah-olah dia sudah bertemu lawannya. Dan di sini saya pikir Anda mampu. Yang kamu lakukan hanyalah menguasai teknik siluman yang terhubung dengan daun mantra angin, kata Sui, sedikit jijik di bibirnya saat dia mengayunkan telapak tangannya. Suara mendesing. Putra suci Nirvanic Winds menghilang sekali lagi. Alis Sui terangkat. Mantra angin dao luar biasa, karena angin tidak berbentuk sejak awal. Ketika digunakan dalam keterampilan sembunyi-sembunyi, mantra angin dao bebas dan tak terkekang seperti angin itu sendiri. Angin bisa muncul di mana-mana udara mengalir. Perasaan ilahi seorang kultivator biasa tidak mungkin mendeteksi seseorang yang menggunakan teknik seperti itu. Namun, ini tidak sulit bagi Sui. Dia memiliki banyak cara untuk memaksa lawannya menunjukkan dirinya, tetapi dia tidak menggunakan satupun dari mereka. Jika dia melakukannya, dia berisiko tinggi membuat lawannya khawatir, yang mungkin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ketika seseorang yang menguasai mantra angin dao ingin lari, agak sulit untuk menghentikan mereka. Tiba-tiba, udara di sekitar Sui dipenuhi dengan deru angin yang samar. Mati! Seseorang berteriak dengan eksplosif. Praktis secara bersamaan, di bawah tatapan takjub para penonton, ribuan garis cahaya ungu pecah, seperti hujan cahaya atau hujan meteor ungu. Cahaya mereka menyelimuti langit dan bumi. Energi destruktif yang mengerikan ini menutupi Sui dan area di sekitarnya sepenuhnya. Tidak ada keraguan tentang hal itu, ini adalah jurus pembunuh Nirvanic Winds Holy Sun. Tapi saat itulah Sui tersenyum. Aku menangkapmu. Ledakan. Sosoknya yang tinggi dan kurus meregang, dan cahaya ungu yang memenuhi langit meledak dan tersebar. Praktis secara bersamaan, dia melompat ke udara dan menebas, menggunakan jarinya sebagai pedang. Garis ki pedang bening terbang di udara sebelum tiba-tiba berubah menjadi garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti sekumpulan ikan, yang menyapu seluruh bentangan langit. Pedangku mengembara ke 10 penjuru, dari kubah biru surga hingga mata air kuning di bawah. Sutra pedang kegembiraan mengembara ke 10 penjuru. Bekas luka pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, meninggalkan lubang sebanyak sarang lebah. Garis-garis pedang ki saling silang, padat dan padat. Sepertinya tidak ada akhir bagi mereka. Dentang, dentang, dentang. Di tengah dentuman yang memekakkan telinga, bayangan tombak tumpang tindih di langit, berulang kali menghalangi ki pedang yang membelah langit. Putra suci Nirvanic Winds dipaksa kembali ke tampilan. Seolah-olah dia dihadapkan pada angin kencang dan hujan deras. Pedang ki turun ke arahnya dari semua sisi, tajam dan berkedip dengan cahaya dingin, begitu terang sehingga orang yang melihatnya bahkan tidak bisa membuka mata. Namun, putra suci Nirvanic Winds bukanlah pembudidaya biasa. Terlepas dari serangan gencar, tombak ungunya memblokir setiap serangan yang datang ke arahnya, dan dia sama sekali tidak terluka. Tapi sebelum dia bisa sepenuhnya menetralkan serangan ini, Sui menyerang dari jauh, menggunakan jarinya sebagai pedang. Sutra pedang kegembiraan, membelah gunung dan lautan. Ki pedang yang mengerikan itu menyelimuti langit dan bumi, menyapu langit dengan momentum yang tak terbendung. Bahkan menonton dari kejauhan, itu memenuhi hati para penonton dengan keputusasaan. Ini buruk. Putra suci Nirvanic Winds benar-benar kehilangan ketenangannya. Saat dia mencoba mengelak, sudah terlambat, dia hanya bisa menerimanya secara langsung.
Dentang, pedang Ki dan tombak ungu bentrok, dan dampak yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi. Tombak terbang dari genggaman putra suci, dan dia terbang kembali, membanting ke tanah dan meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Menyembur, dia terbatuk, dan di sekujur tubuhnya, tulang dan tendon yang tak terhitung jumlahnya patah. Segera dia berlumuran darah. Seluruh area itu sunyi senyap. Bahkan burung pun diam. Satu tebasan, dan Suyi telah melukai putra suci Nirvanic Wind dengan parah. Kulit kepala Lian Lengyue dan kultivator gerbang kematian lainnya mati rasa. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Dao pedang ini agak terlalu ganas, bukan? Orang buta tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia mengingat kembali ketika dia berada di alam penghindaran butir, dan dia tidak bisa tidak mengakuinya, kembali ke dunia bawah. Ketika saya berada di kultivasinya, saya dapat memandang rendah sebagian besar orang lain di level saya. Pembawa sarkofagus lentera hantu melihatku sebagai tipe bakat yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Namun saya jelas jauh lebih rendah dari Suyi saat ini. Sementara itu, Suyi tidak menunjukkan belas kasihan. Dia memukul putra suci Nirvanic Wind sekali lagi, sepenuhnya berniat untuk mengakhirinya. Sosoknya yang tinggi dan kurus adalah gambaran dari makhluk abadi yang dibuang, dengan momentum yang tak terhentikan dan tak terkalahkan. Dalam menghadapi krisis hidup atau mati, putra suci Nirvanic Winds menggertakkan giginya dan memuntahkan seteguk darah. Suara mendesing. Seberkas cahaya perak muncul. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah mutiara roh. Permukaannya ditutupi dengan tanda dao yang aneh dan terdistorsi, dan saat terbang di udara, aura yang mengerikan dan merusak menyebar. Murid Suyi memadat, dan dia tiba-tiba menghentikan tugasnya dan mundur jauh. Ledakan. Mutiara itu meledak, ledakannya meliputi radius 1000 kaki. Api perak yang mengerikan melonjak ke langit, dan arus energi yang melonjak menyebarkan lapisan awan yang melayang di atas kepala. Ketika asap menghilang, istana yang megah dan mewah, serta pekarangan istananya, hilang. Hanya bumi hangus yang tersisa. Kekuatan destruktif yang mengerikan itu meluas bahkan ke para penonton. Lian Lengyue dan anggota Deathbringers Gate lainnya diterbangkan ke segala arah, dan mereka semua memotong sosok yang menyedihkan. Semuanya terluka parah, dan mereka menjerit kesakitan. Bukan karena mereka tidak ingin mengelak, itu karena mereka tidak bisa mengelak tepat waktu. Suyi berdiri di udara tanpa sehelai rambut pun keluar dari tempatnya. Namun, keningnya berkerut. Putra suci Nirvanic Winds benar-benar merebut celah itu dan melarikan diri. First Immortal of the Sword, Chapter 437. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Pria buta tua itu muncul di sisinya. Suyi mengangguk. Aku meremehkan orang yang selamat dari larangan kegelapan kuno selama 30.000 tahun kali ini. Sebagai hasil dari kelalaian saya, dia melarikan diri pada saat-saat terakhir. Putra suci Nirvanic Winds benar-benar tidak sederhana. Kultivasinya berada di alam istana asal, namun kekuatan tempurnya cukup untuk membunuh pembudidaya Gathering Star seperti Madame Miao Hua. Suyi menganggap serangannya sebelumnya akan cukup untuk melenyapkan lawannya. Siapa yang mengira dia hanya akan melukainya? Melihat ke belakang sekarang, Suyi menyadari bahwa agar lawannya selamat, dia pasti memiliki harta pertahanan yang sangat kuat, serta kartu truf penyelamat hidup yang luar biasa. Ambil mutiara roh perak tadi. Itu meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan serangan kekuatan penuh kultivator spiritual integration realm, membuat Suyi tidak punya pilihan selain menghindar. Monster seperti dia selamat dari keheningan selama 30.000 tahun, dan asal-usul mereka luar biasa. Selain itu, sebelum mereka tidak aktif, senior mereka pasti menyiapkan berbagai metode penyelamat hidup untuk mereka. Bagi para pembudidaya origin Dao di benua Azure modern, mereka benar-benar satu dari sejuta jenius, kata lelaki tua buta itu. Tuan muda, bagimu untuk melukainya dengan mudah seperti itu benar-benar luar biasa. Saya bahkan curiga bahwa tidak ada kultivator origin Dao lain di bawah langit yang cocok untuk Anda. Pewaris tua pembawa sarkofagus lentera hantu ini benar-benar menguasai seni sanjungan. Apapun yang terjadi, selama Suyi terlibat, dia menemukan cara untuk memujinya. Dia benar-benar eksentrik. Saya tidak bisa meremehkan para elit dunia yang gagah berani, kata Suyi. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melenggang pergi. Tuan muda, bagaimana dengan anggota gerbang Deathbringer itu? Tanya orang tua buta itu buru-buru. Dia mengacu pada Lian Lengyue dan yang lainnya. Aku sudah mengatakannya, bukan. Saya hanya tertarik pada pelaku utama. Juga, saya lebih menyukai apa yang Anda katakan sebelumnya, seorang yang abadi menahan diri dari meremas semut, dan pedang seorang jenderal bukan untuk memotong lalat. Suyi kemudian tertidur tanpa melihat kedua kali. Orang buta tua itu tertegun sebentar, tapi kemudian, dia tertawa dan mengikutinya. Lian Lengyue dan yang lainnya masih tergeletak di tanah. Terlepas dari luka-luka mereka, mereka bersukacita karena menyadari bahwa mereka telah selamat dari bencana ini. Tuan muda, saya khawatir orang tua ini sedang dalam perjalanan, kata orang tua buta itu. Dia ragu-ragu, lalu berbisik, Tuan muda,
jika Anda membutuhkan bantuan saya, yang harus Anda lakukan hanyalah menyalakan lentera mandat surga ini. Selama Anda berada di dalam perbatasan Gritsia, saya pasti akan menemukan Anda dalam sehari. Dia mengeluarkan lentera kertas hitam seukuran telapak tangan, lalu menawarkannya kepada Su Yi dengan kedua tangan. Su Yi menerimanya, lalu melihatnya dan berkata, "Jangan lupa apa yang saya katakan tadi. Jika Anda mengalami kesulitan, datang mencari saya. Saya percaya bahwa dengan metode yang Anda miliki, itu tidak akan terlalu sulit." Pria tua buta itu menyeringai. "Aku akan mengingatnya." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Su Yi melihat kerangka kurusnya menghilang dari pandangan. Dalam hati, dia menghela nafas. Dia tidak akan menduga bahwa permusuhan dari kehidupan masa lalunya akan melibatkan pembawa sarkofagus lentera hantu. "Pimo, apapun yang kau lakukan, kau tidak bisa mati sampai tuanmu kembali ke alam liar." Su Yi bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya tenang seperti permukaan kolam. Di dalam tempat tinggal sementara mereka. Ketika Su Yi kembali, dia berbaring di kursi anyamannya, seluruh tubuhnya lemas dan rileks. Hari ini, saat memasuki Fengdu kota hantu kecil ini, dia mengunjungi kuil dan bertemu dengan anggota pembawa sarkofagus lentera hantu di pasar hantu. Kemudian, segera setelah mereka tiba di kediaman sementara mereka dan saat dia bersiap untuk bersantai, bawahan putra suci Nirvanic Winds datang memanggil. Baru sekarang Su Yi akhirnya punya waktu untuk istirahat. Dia selalu malas ketika dia tidak berkultivasi. Jika dia bisa berbaring, sama sekali tidak mungkin dia tetap tegak. "Kakak Su Yi, lihat gelang ini." King Ya terkikik, berjalan ke arahnya, dan mengangkat lengan kirinya, memperlihatkan lengan seputih salju. Dia mengulurkan tangannya agar Su Yi bisa melihatnya, lalu mengibaskan gelang di pergelangan tangannya. Cahaya lembut matahari menyinari kulitnya yang putih, yang bersinar dengan kilau redup. Gelang tembus pandang dan berkilauan mengalir dengan cahaya spiritual yang berkabut dan menyilaukan. Pergelangan tangan seperti salju, dan gelang sebiru langit. Adapun gadis milik mereka, wajah kecilnya yang cantik dan menggemaskan menyeringai, matanya yang besar dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Adegan ini tidak diragukan lagi menyenangkan indera. Tidak buruk sama sekali. Su Yi mengangguk. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa gelang itu terbuat dari Cold Blue Divine Jade, bahan yang sangat langka. Itu kemungkinan besar adalah harta spiritual, dan satu dengan banyak penerapan yang menakjubkan. Namun, dibandingkan dengan harta karun itu, tidak diragukan lagi senyum dan pesona murni gadis itu yang menarik perhatiannya. King Ya menurunkan lengannya dan berkicau, "Kakak Su Yi, ini adalah harta yang saya temukan di sarkofagus yang tersembunyi di lentera yang saya pilih. Ini disebut Sky Shadow Blue Light Bracelet, dan itu dapat mengaktifkan formasi pertahanan yang disebut formasi revolusi spiritual 7 bintang. Mereka mengatakan itu bahkan dapat memblokir serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator manifestasi spiritual." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan botol batu giok dan memberikannya padanya. "Kakak Su Yi, berkatmu aku berhasil mendapatkan harta ini. Botol ini berisi empulur mendalam yang berharga. Anda harus menerimanya." Su Yi cukup terkejut. Pit mendalam yang berharga adalah obat spiritual yang sangat langka, dan selama alam pengumpulan bintang, itu sangat berharga saat menempa basis kultivasi seseorang. Itu sangat mahal. Dia mempertimbangkan untuk menolaknya, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius gadis itu, Su Yi memutuskan untuk menerima sebotol Precious Profound Pit. Saat itulah Ling Yunhe tersenyum dan berjalan. "Rekan Taois Su, sebelumnya, saya menerima kabar bahwa bibi bela diri kecil King Ya sedang dalam perjalanan." Dia kemudian memberitahu Su Yi tentang Wen Xinzhao dengan sangat rinci. Ketika Su Yi mendengar ini, dia berkata, "Agar kamu mengatakan semua itu, Wen Xinzhao ini pasti seorang pembudidaya pedang yang luar biasa berbakat, bukan?" Ling Yunhe mengangguk dan mendesah dengan emosi. "Jika Anda bertanya kepada saya siapa, dari para pembudidaya yang pernah saya temui, yang memiliki bakat terbesar dalam ilmu pedang, saya harus mengatakan bahwa saya belum pernah melihat orang yang lebih hebat dari saudari magang junior Wen. Pada usia 14 tahun, dia menjadi jenius teratas yang tidak terbantahkan dari generasi muda Pavilion 1 Pedang Langit. Mereka memanggilnya setan pedang kecil. Pada usia 15 tahun, dia memecahkan formasi pedang ilahi jaring surga, menjadi murid tertutup dari salah satu pembudidaya Daoro Istana Ilahi Cloudski, Master Cosmoke Taois. Ini adalah rekor yang sangat mempesona bahkan Su Yi tidak bisa tidak merasa sedikit penasaran tentang Wen Xinzhao. Cloudski Divine Palace adalah salah satu dari 4 faksi tingkat puncak Xia besar. Wen Xinzhao, 3 tahun lalu, mengandalkan ilmu pedang dan kultivasinya sendiri untuk menjadi murid kultivator Spirit Dao. Dia benar-benar tidak sederhana. Apakah dia benar-benar layak menyandang gelar jenius ajaib dari Dao Pedang? Su Yi akan tahu jika dia bertemu dengannya sendiri. Saat mereka berbicara, sebuah kapal harta tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Panjangnya beberapa ratus kaki, dan menembus awan, terbungkus cahaya yang menyilaukan. Kedatangannya mengejutkan banyak pembudidaya di seluruh kota Gunung Yin.
Kapal itu cukup mengejutkan dan mengesankan. Pakar perkasa mana yang telah tiba di kota Gunung Yin kita? Bendera surga 8 Cloudski. Astaga, itu adalah kapal harta karun Cloudski Divine Palace. Banyak orang tua yang berpengalaman tidak bisa menahan tangis. Mereka mengenali bendera perang di geladak kapal, itu adalah simbol unik istana ilahi Cloudski, salah satu dari 4 faksi tingkat puncak Sia besar. Para ahli dari Cloudski Divine Palace. Kedatangan kapal menyebabkan keributan di seluruh kota Gunung Yin. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya tercengang, dan mereka menatap ke arah kapal dengan rasa hormat yang tulus. Wilayah luas Sia besar dibagi menjadi 13 provinsi. Perbatasannya adalah rumah bagi lebih dari 100 faksi pembudidaya, dan ortodoksinya berkembang pesat. Namun, 4 dari faksi-faksinya menjulang di atas yang lain, seperti Tuan yang menatap dunia dengan bangga. Istana ilahi Cloudski adalah salah satunya. Bagi para pembudidaya Sia besar, itu adalah tanah suci, tempat yang hanya bisa mereka lihat dari jauh. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Anda memilih salah satu murid mereka secara acak dan menempatkan mereka di mana saja di Provinsi Langit Selatan, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun sekarang, salah satu kapal mereka telah tiba di sini, di kota Gunung Yin, kota paling selatan dari Provinsi Langit Selatan Sia besar. Siapa yang tidak terkejut? Bendera 8 surga Cloudski. King ya, kemungkinan besar itu bibi bela diri kecilmu. Ling Yunhe juga merasa sedikit kesal. Mereka menyaksikan kapal dengan cepat berhenti di atas tempat tinggal mereka dan melayang di udara. Kemudian, 4 orang keluar dari kapal, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berbaju putih berbahu lebar, berpinggang sempit, tampan dan kuat. Dia memiliki pedang sepanjang 4 kaki yang terbungkus kain abu-abu di punggungnya, dan dia tampak berseri-seri. Wanita dan 2 pria lainnya masing-masing memiliki keagungan mereka sendiri. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Semuanya luar biasa, dan semuanya akan menonjol di keramaian manapun. Namun, saat mereka melihat mereka, Ling Yunhe dan King Ya tertegun. Wen Lingzhao tidak bersama mereka. Saat itulah pemuda berjubah putih dengan pedang terbungkus di punggungnya membawa teman-temannya ke kediaman mereka. Dia mengamati kelompok itu, lalu tersenyum dan mengepalkan tinjunya pada Ling Yunhe dan King Ya. Kamu pasti rekan Taois Ling Yunhe dan Nona King Ya, kan? Ling Yunhe mengepalkan tinjunya sebagai salam. Memang, bolehkah saya menanyakan nama Anda, rekan Taois? Saya Huo Yunseng, dan saya di sini untuk menjemput Anda atas perintah senior apprentice Sister Wen, pemuda berbaju putih itu berkata sambil tertawa lebar. Mengapa bibi bela diri kecil tidak datang sendiri? King Ya hanya bisa bertanya. Bibi bela diri kecil. Huo Yunseng berjubah putih tertegun sebentar, tapi dia segera mengerti. Dia tertawa, ketika kami melewati kota Spirit Band, saudari magang senior Wen menemukan masalah yang paling penting. Dia tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Namun, dia khawatir membuatmu menunggu, jadi dia mengirim kami ke sini untuk mengundangmu ke kota Spirit Band. Anda bisa bertemu dengannya di sana. Kali ini, semua orang mengerti. Ling Yunhe tersenyum. Itu benar-benar berhasil dengan baik, kami sudah bersiap untuk menuju ke Spirit Band City. Huo Yunhe melirik Su Yi, Yuan Heng, dan Bai Wenxing. Rekan Taois Ling, siapakah ketiga orang ini? Ling Yunhe tersenyum dan memperkenalkan mereka satu persatu. Ketika dia mengetahui bahwa mereka adalah teman Ling Yunhe dan King Ya, Huo Yunseng tersenyum dan mengangguk. Tidak ada gunanya menunda. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Namun, alih-alih menjawab, Ling Yunhe melirik Su Yi. Rekan Taois Su, bagaimana menurutmu? Huo Yunseng tertegun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kultivator alam penghindaran butir muda ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Lagi pula, Ling Yunhe adalah seorang kultivator Gathering Stars, dan dia baru saja meminta masukan dari Su Yi sebelum mengambil keputusan. Itu juga berhasil. Su Yi meregangkan kursi anyamannya, lalu bangkit dan menyingkirkan kursi itu. Ayo pergi. First Immortal of the Sword, Chapter 438. Hari itu, kapal harta Cloudski Divine Palace meninggalkan kota Gunung Yin dan memulai perjalanannya kembali ke kota Spirit Band Provinsi Langit Selatan. Kali ini, dia juga membawa Su Yi dan teman-temannya. Saat kapal terbang menembus awan, tubuhnya yang berukuran lebih dari 100 kaki melebar hingga 1000 kaki penuh. Sekarang lebih terlihat seperti menara kapal. Di salah satu pavilionnya, semuanya, silakan lewat sini, kata Huo Yunseng sambil tersenyum. Ada perjamuan menunggu Su Yi dan teman-temannya. Begitu semua orang duduk di kursi mereka, satu-satunya wanita di kelompok Huo Yunseng tiba-tiba berkata, kakak magang senior, aku akan kembali ke kamarku. Dia terlihat sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia cantik, dengan rambutnya yang tergerai. Dia mengenakan gaun hitam pekat, dengan watak sedingin gunung es. Namanya Ren Youyu, dan dia adalah murid warisan sekte dalam dari Cloudski Divine Palace. Kultivasinya berada di alam penghindaran butir tahap akhir. Huo Yunseng tertegun. Junior Apprentice Sister Ren, ada apa?
Ren Youyu menggelengkan kepalanya. Tidak apa. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Hanya setelah Ren Youyu pergi, bibir pria berjubah perak melengkung menjadi seringai lucu. Magang senior, saudara Huo, jangan bilang kamu sudah lupa. Junior apprentice Sister Ren membenci tidak lebih dari Yao dan sejenisnya. Bagaimana mungkin dia tetap di sini dan makan di meja yang sama dengan dua kultivator Yao? Nama pria itu adalah Qian Tianlong. Dia, juga, adalah murid sekte dalam dari Cloudski Divine Palace, dan kultivasinya berada di alam penghindaran butir tingkat menengah. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah Yuan Heng dan Bai Wenxing. Ekspresi mereka berubah, dan mereka merasa malu dan marah muncul di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin mereka melewatkan apa yang dimaksud Qian Tianlong? Jangan terlalu memikirkannya, kalian berdua, begitulah junior apprentice Sister Ren. Mungkin saya berbicara terlalu langsung, tetapi saya sama sekali tidak memiliki niat buruk, kata Qian Tianlong yang berjubah perak sambil tertawa. Yuan Heng dan Bai Wenxing terdiam. Jelas bahwa murid-murid Cloudski Divine Palace ini sama sekali tidak menyukai kultivator Yao seperti mereka. Ling Yunhe mengerutkan alisnya, sementara King Ya tampak agak tidak senang. Ketika dia melihat suasananya agak tidak nyaman, Huo Yunseng tersenyum dan mencoba berperan sebagai pembawa damai. Ayo, ayo minum. Qian Tianlong tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, saat Su Yi duduk di sana, menuangkan anggur dan minumannya sendiri, dia menyaksikan seluruh adegan ini terungkap. Tidak mungkin dia akan merindukan murid-murid Cloudski Divine Palace ini tidak menghormati mereka sama sekali. Itu benar untuk Ren Youyu, orang yang pergi, juga Qian Tianlong. Sopan seperti yang terlihat, itu juga berlaku untuk Huo Yunseng. Hanya ketika dia berbicara kepada Ling Yunhe dan King Ya, dia tampak lebih sopan dan lebih ramah. Namun, ini pada akhirnya adalah masalah sepele, dan Su Yi tidak mau repot-repot memikirkannya. Murid dari sekte besar semuanya memiliki tingkat kesombongan yang berbeda-beda. Ini tidak membuat mereka jahat, tetapi itu adalah kebiasaan yang buruk. Perjamuan dimulai. Huo Yunseng dan dua murid Cloudski Divine Palace lainnya tampaknya mengabaikan Su Yi, Yuan Heng, dan Bai Wenxing. Mereka hanya mengobrol dan minum dengan Ling Yunhe dan King Ya. Ling Yunhe memperhatikan ini juga, dan dia merasa sulit menerimanya. Dalam hati, dia menghela nafas. Cloudski Divine Palace adalah salah satu dari 4 ortodoksi tingkat puncak Xia besar. Sebagai muridnya, mereka memang punya alasan untuk bangga. Di sini, di Provinsi Langit Selatan, bahkan para pembudidaya dari generasi yang lebih tua harus memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Mereka mengabaikan Su Yi, ya, tapi bagaimana mungkin mereka tahu betapa menakutkannya keberadaan dia. Rekan Daoisu, izinkan aku bersulang untukmu. Ling Yunhe tersenyum dan mengangkat gelasnya. Su Yi mengangguk, mengangkat cangkirnya, dan meminumnya. Kakak Su Yi, biarkan aku bersulang untukmu juga. King Ya mengangkat cangkirnya juga. Su Yi secara alami tidak menolak. Ling Yunhe dan King Ya kemudian mulai bersulang untuk Yuan Heng dan Bai Wenxing juga. Kemudian, entah dari mana, Qian Tianlong bertanya, rekan Taoisu, bolehkah saya begitu berani untuk menanyakan dari mana Anda berasal, dan sekte mana yang berafiliasi dengan Anda? Aku tidak punya sekte, kata Su Yi datar. Saya tidak terafiliasi. Qian Tianlong tertegun. Dia mengutak-atik cangkirnya, ekspresinya agak aneh. Ling Yunhe tersenyum dan berkata, semuanya, jangan biarkan usianya membodohi Anda, kultivasi rekan Daoisu sangat dalam dan sulit dipahami, jauh melampaui orang biasa. Qian Tianlong tertawa dan memotongnya. Itu wajar saja, rekan Daois kita Su adalah seorang kultivator nakal, namun dia mencapai origin Dao pada usia yang begitu muda. Dia mungkin tidak bisa dibandingkan dengan murid-murid dari faksi teratas Xia besar, tapi itu sudah lumayan. Dia memiliki nada penilaian yang unggul dari atas. Alis Ling Yunhe berkerut, tetapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, Huo Yunseng mengangkat cangkirnya dan tersenyum. Rekan Taois Ling, izinkan saya untuk bersulang untuk Anda. Tolong. Ling Yunhe mengangkat gelasnya dan memaksa kata-kata yang tak terucapkan itu turun kembali. Dia menyadari bahwa bahkan jika dia mendaftarkan pencapaian Su Yi satu persatu, murid-murid dari salah satu faksi top dunia ini mungkin tidak akan mempercayainya. King Ya berpikir dalam hati, bukankah orang-orang ini terlalu sombong? Bagaimana mereka bisa membandingkan kakak Su Yi dengan pembudidaya nakal biasa? Mereka benar-benar buta. Dia mungkin naif dan tidak terpengaruh, tetapi intuisinya sangat tajam. Dia sudah lama mengetahui sikap buruk tuan rumah mereka terhadap Su Yi, Yuan Heng, dan Bai Wenxing. Nona King Ya, ketika kami meninggalkan sekte, saudari magang senior Wen mengatakan dia akan merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan Cloudski Divine Palace, kata yang terakhir dari 3 murid laki-laki, seorang pria muda yang tampak bermartabat dengan jubah berornamen. Artinya, ke depan, kita akan menjadi teman sekte. Sun Feng adalah murid sekte dalam Cloudski Divine Palace, sama seperti Huo Yunseng, Ren Youyu, dan Qian Tianlong. Dia berada di alam penghindaran butir tahap akhir. Oh, kata King Ya,
Tapi dia tidak memikirkannya. Aku harus memikirkannya dengan hati-hati. Setelah melihat bagaimana murid-murid Cloudski Divine Palace ini berperilaku, King Ya sebenarnya agak ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah dia bahkan ingin mengikuti pengaturan bibi bela diri kecilnya dan bergabung dengan Cloudski Divine Palace. Haha, kamu tidak perlu menyusahkan diri sendiri karena ini. Mengingat status Transcendent Senior Apprentice Sister Wen di Sekte, membuat pengaturan bagi Anda untuk bergabung dengan kami tidak akan menjadi masalah. Yang harus dia lakukan hanyalah mengucapkan kata itu, tawa Sun Feng. Dia jelas salah paham, dia mengira dia khawatir memasuki sekte dengan lancar. King Ya tertegun, apakah status Little Martial Bibi benar-benar setinggi itu? Ling Yunhe juga terlihat penasaran. Kekaguman muncul di wajah Sun Feng, dan dia berkata, magang senior Sister Wen menyapu semua orang dari generasinya dalam kompetisi sekte dalam setengah tahun yang lalu, merebut kejuaraan. Rupanya, pemimpin sekte sudah berencana untuk menjadikannya sesepuh sekte dalam, tetapi kakak magang senior Wen menolak dengan alasan bahwa dia perlu membenamkan dirinya dalam ilmu pedang. Huo Yunseng menghela nafas. Bukan itu saja, bahkan Patriark Spirit Dao Sekte terus-menerus menyanyikan pujiannya. Mereka melihatnya sebagai jenius paling mempesona dari Dao of the Sword Sekte kami seperti yang terlihat dalam 800 tahun terakhir. Nama iblis pedang kecil, Wen Xinzhao, telah menyebar ke seluruh Xia besar. Ling Yunhe hanya bisa terkesiap. Cloudski Divine Palace adalah salah satu ortodoksi tingkat puncak Xia Agung. Jenius dan elitnya terlalu banyak untuk dihitung, namun Wen Xinzhao berhasil mendominasi kompetisi sekte dalam dan menempati posisi pertama. Ini adalah bukti yang tidak diragukan lagi bahwa Wen Xinzhao sekarang jauh lebih kuat daripada 3 tahun lalu. Bibi bela diri kecil sudah luar biasa. Mata King Ya berbinar, bagaimana mungkin kata, luar biasa, cukup untuk menggambarkannya. Kata Sun Feng dengan santai. Di seluruh Great Xia, hanya kepala pedang generasi muda Fulcrum of Heaven Sekte Yu Wensu, jenius mengerikan dari Qin Yi Dao Sekte, Li Handeng, dan putra Buddhist Kuil Maha Chen Lu. Hanya sosok mengerikan seperti mereka yang sebanding dengan senior apprentice Sister Wen. Mendengar ini saja sudah memenuhi hati Ling Yunhe dengan kegembiraan, dan wajahnya praktis bersinar. Wen Xinzhao berasal dari Sekte Pedang Satu Langit Ki Agung. Ketika berita ini kembali ke Sekte, itu pasti akan memicu kegemparan besar. Apakah benar-benar ada begitu banyak orang luar biasa di Great Xia? Seru King Ya, itu wajar saja. The Great Xia adalah hegemon dari benua Azure. Wilayahnya sangat luas, dan ortodoksinya berkembang. Mengesampingkan Yu Wensu, Li Handeng, Chen Lu, dan kultivator terkenal lainnya, ada banyak talenta mengejutkan dan jenius ajaib yang tersebar di seluruh negeri. Huo Yunseng berkata dengan tenang, menurut pemimpin sekte, sebelum zaman Radiant tiba, banyak jenius kultivasi akan muncul, seperti bintang yang menerangi langit terang. Mereka semua akan berusaha untuk mengalahkan satu sama lain, dan masing-masing akan bersaing untuk kemuliaan. Ketika mereka mendengar ini, gelombang mengalir melalui hati Yuan Heng dan Bai Wenxing. Dunia kultivasi Great Xia jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hanya Suyi yang tetap setenang biasanya. Dia kehilangan jejak berapa banyak jenius yang mengejutkan, dan putra surga yang bangga, yang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Beberapa adalah putra suci yang lahir alami, sementara yang lain adalah jenius yang diberkati dengan satu dari sejuta bakat. Ada dewi yang kemegahannya mengalahkan surga, dan keturunan binatang ilahi roh sejati. Setelah melihat begitu banyak, dia secara alami terbiasa dengan mereka. Selain itu, Xia besar pada akhirnya adalah bagian dari alam duniawi. Bagaimana mungkin kejeniusan dan putra-putra surga pilihannya dibandingkan dengan orang-orang dari 9 provinsi? Kakak Suyi, seperti yang saya lihat, Anda sama sekali tidak kalah dengan bibi bela diri kecil saya, cekikikan King Ya. Huo Yunseng dan teman-temannya tercengang, tapi kemudian, mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka tidak memikirkannya, dan menganggap kata-katanya tidak lebih dari lelucon anak-anak. Mereka bahkan tidak bisa diganggu untuk mengoreksinya. Cara mereka melihatnya, memang ada orang yang sebanding dengan Wen Xinzhao, tetapi hanya segelintir dari mereka. Salah satunya bermarga Su. Suyi hanyalah seorang kultivator nakal, pengembara tanpa sekte atau latar belakang apapun untuk dibicarakan. Bagaimana mungkin King Ya menyebut dia dalam kalimat yang sama dengan Wen Xinzhao? Dia seperti kecantikan abadi dari surga. Nona King Ya, sebaiknya Anda tidak mengatakan hal seperti itu di depan orang lain. Kalau tidak, saya khawatir mereka akan menertawakan Anda, kata Sun Feng. Sepertinya ini adalah peringatan yang bermaksud baik. Lelucon. King Ya tertegun. Sebelum dia bisa menjawab, Huo Yunseng berkata entah dari mana, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku baru ingat sesuatu. Sosok luar biasa baru-baru ini muncul di Great Xia. Namanya Yue Xichan. Dia pertama kali muncul setengah bulan yang lalu di pertemuan para pembudidaya. Kemudian, sendirian dan hanya bersenjatakan pedangnya, dia mengalahkan 13 pembudidaya, semuanya dari faksi yang berbeda. Dia bahkan mengalahkan salah satu murid warisan Sekte Qin Yi Dao, Luo Hanchuan.
Setelah duel itu, Yue Shichan mengguncang semua orang yang hadir. Mereka mengatakan bahwa dia menarik perhatian Patriarch Spirit Dao dari Fulcrum of Heaven Sword Sect dan dia ingin membawanya kembali ke sekte untuk melanjutkan kultivasinya di sana. Dia bahkan mengatakan bahwa, jika mungkin, dia akan melanggar peraturan dan mengakuinya secara langsung sebagai murid warisan sekte dalam. Siapa yang mengira, pada akhirnya, Yue Shichan menolaknya. Kejadian itu kemudian menjadi legenda. Mereka mengatakan Yue Shichan seperti kecantikan abadi dan pencapaiannya dalam Dao Pedang jauh melampaui masa. Dia luar biasa, bahkan aku tidak bisa tidak ingin mengagumi sikapnya yang luar biasa untuk diriku sendiri. Raja Featherflow, Yue Shichan. Yuan Heng tercengang, dan dia melirik Sui. Reaksi ini juga menarik perhatian orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.